Ryu Kintaro, seorang anak kecil berusia 9 tahun yang menghebohkan jagat media sosial. Ya jelas aja, kamu kalau gagal jadi perintis, kamu nganggap bisnis itu asik. Kalau kamu gagal masih ada bapak lu. Kalau gue gagal, gue punya siapa? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Baru-baru ini dunia entrepreneurship dihebohkan oleh statement yang tadi saya bicara di opening. Kenapa sih keributan di dunia sosmed ini terjadi? Gara-gara video yang satu ini. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Nah, video inilah yang bikin jagat sosmed ini menjadi ribut satu Indonesia. Kebetulan saya sama bapaknya, Pak Kris Sebastian adalah sahabat. Kami juga bertemu beberapa tahun yang lalu, kami berteman dan saya yakin anak ini itu tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namanya juga anak 9 tahun. 9 tahun itu kan masih asik-asiknya bermain. Saya aja waktu masih 9 tahun, saya juga belum kerja loh. Saya pertama kali kerja itu umur 12, itu pun magang di toko paman. 9 tahun ya saya masih, namanya saya juga ya masih suka main gobak sodor. Kamu masih ngerti gak sih gobak sodor? Anak sekarang itu main kejar-kejaran, petak umpet di sekolah. Anak-anak seusia saya menjalani aktivitas anak-anak pada umumnya. Nah tapi kalau anak-anak sekarang 9 tahun itu pada ngapain sih? Pada meniru kata-kata pujaannya di sosmed. Kalau pujaannya di sosmed, mungkin para aktivis gamer itu kan suka maki-maki ya. Bahasanya itu satu kebun binatang keluar semua, itu dianggap cool dan keren. Dan makanya anak-anak sekarang itu sukanya ngomong pokoknya satu kebun binatang keluar semua. Itu saya miris dan saya sedih. Kemudian saya juga punya seorang anak ya. Saya juga punya seorang anak yang sekarang yang kecil usianya 12 tahun. Dan yang gede sekarang udah 16 tahun. Saya pun juga sadar bahwa dunia sosmed ini seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua ini menjadikan permasalahan yang cukup besar. Yaitu di satu sisi anak kita menjadi cepat cerdas, cepat pinter karena menyerap semua informasi yang tidak kita dapatkan di usia kita. Tapi di sisi yang lain, kita tidak tahu daya respon dan daya tangkapnya apakah sudah sesuai dengan usianya. Nah, saya yakin Ryu ini anak yang baik. Betul, dia bukan perintis, dia pewaris. Ya, saya tahu persis itu. Tetapi, waktu usia 9 tahun kamu lagi ngapain? Saya tanya. Termasuk yang orang tuamu kaya raya. Termasuk orang tuamu yang bisa nyekolahin kamu di sekolah-sekolah mahal. Kalau misalkan orang tuamu nggak mampu, video ini juga saya tujukan untuk kalian. Supaya kalian juga tahu bahwa menjadi pewaris itu nggak seenak itu gitu. Pak Chandra jangan ngebela Ryu dong. Saya nggak ngebela. Saya hari ini mau menjelaskan pewaris ada kesulitannya, perintis juga ada kesulitannya. Nah, by the way, saya memang anak keluarga bukan pewaris. Saya kebetulan lahir dari keluarga yang cukup berada, tapi bangkrut. Nah, ini kan beda kasusnya. Kalau bangkrut, saya bukan mulai dari nol. Saya merintis usaha saya yang pertama. Saya tidak melanjutkan usaha orang tua karena saya tidak mau melanjutkan usaha orang tua. Dan orang tua saya pun juga bilang bahwa usaha papa ini nggak bisa tahan lama. Meskipun udah bertahan hampir 2 generasi waktu itu, tapi kedepannya ini juga akan habis. Kemudian usaha ayah saya waktu itu adalah hasil bumi ya. Bukan pedagang eceran tapi pedagang partai, grosir yang cukup besar. Nah tetapi akhirnya tumbang juga, karena Krismon tumbang juga. Sehingga ayah saya cuma bisa memberikan saya privilege. Nah itu menurut saya privilege yaitu satu, ilmu. Yang mana ilmu itu dulu cuma diajarkan ayah ke anak. Nah sekarang ilmu ini sudah ada di dunia sosmed manapun. Bahkan ilmu yang dibagikan oleh ayah saya itu udah saya bagikan semua di Success Before 30. Dan saya yakin Ryu ini juga dibagikan ilmu yang luar biasa dari orang tuanya. Tapi yang baca nih anak usia 9 tahun kayaknya lagi main game, lagi asik-asiknya bikin konten, mungkin asik-asiknya baca skrip. Waktu dia baca skrip keluarlah statement itu sehingga mungkin dikira menghina perasaan begitu banyak orang yang sedang berjuang jadi perintis. Hujatan netizen keluarlah seperti kata-kata saya tadi di awal. Tapi sekarang saya tanya balik, kamu mikir nggak? Kalau kamu punya adik usia 9 tahun, kamu bully adikmu 9 tahun seperti itu, perasaannya gimana? Saya ngerti loh arti bullying. Saya ini pernah merasakan dibully. Saya tahu rasanya ketika saya ini malu, takut ke sekolah, berhadapan dengan society atau masyarakat, dan sehingga hari ini melihat saya seperti merasa jutaan mata orang itu sedang melihat saya. Kalian para netizen, enak aja kalian ngebully anak kecil. Tetapi kalian sadar nggak, bulian kalian itu
kalau terjadi di adik kalian gimana? Terus kamu kapok-kapokin adik kalian, kamu hajar adik kalian. Makanya jangan sembarangan ngomong, biar kau diajar. Apakah seperti itu? 9 tahun. Kalau anak ini 29 tahun, memang pantas diberi pelajaran. Kalau perlu, kurang ajar, nggak mau sekolah, kalau perlu ikutkan Kang Deddy Mulyadi biar dimasukkan barak militer. Saya setuju itu, biar mentalnya terbentuk. Kamu udah berkeluarga 29 tahun, anak 2 tapi nggak mau kerja, nggak mau berjuang. Masukin aja barak militer, bapaknya bukan anaknya. Itu saya setuju. Tapi ini anak 9 tahun, sorry to say, kamu mau expect apa dengan anak 9 tahun? Sekali lagi loh, saya bukan ngebela Ryu, saya ngebela anak usia 9 tahun sekarang. Apa anak 9 tahun nggak bisa keselewat lidah? Zaman dulu anak 9 tahun keselewat lidah, nggak ada yang rekam, nggak ada yang punya YouTube, nggak ada yang punya TikTok. Keselewat lidah ya paling sama teman-temannya dibully, selesai. Ini dibully satu Indonesia. Astaga. Toh dia ini juga bukan bicara kasar loh. Terus anak usia 9 tahun sekarang itu bisanya apa sih? Maki-maki. Kamu semakin pandai memaki, semakin polisi maki, semakin keren. Semakin ditepuk tangani temanmu. Apa prestasinya maki-maki itu? Dan sekarang maki-maki itu seolah-olah kayak personal branding baru gitu kah? Sehingga kalau maki-maki terlihat it looks cool gitu. Semakin maki semakin disawer orang gitu. Apakah itu prestasi? Kok saya hari ini melihat gak ada ya orang yang sukses sampai usianya 40-50 itu sukses dengan terus cara memaki-maki. Gak ada gitu loh. Anda cuma it looks cool ketika Anda remaja. Ini remaja aja bahkan belum 9 tahun. ABG aja juga belum. ABG itu dimulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Ini belum, ini masih 9 tahun, bocah ini. Yang mana seperti kayak kalian lagi main peta umpet, lagi main sepak bola. Ya kan, nggak mungkin main pedal juga ya usia 9 tahun. Tapi kalian tahu nggak sih, yang kalian bully ini adalah bocah yang masih kemarin sore. Dan itu juga bisa terjadi di adik kamu. Itu juga bisa terjadi di keponakan kamu. Bahkan itu juga bisa terjadi di siapapun. Anggap aja statement ini, kalau kamu tersinggung, kamu bilang enak aja. Ya kalau gua, ini ada baca kolom netizen ini, saya mau baca. Iya kalau dia ngerintis masih ada bapaknya. Iya kan, yang lunasin hutangnya. Lah kalau gua dikejar rentenir. Betul, saya paham, nggak salah. Tapi kamu anggap serius bocah 9 tahun ini. Dan dia tuh nggak ada maksud, kelihatan banget gitu loh. Dia cuman keselewat lidah di konten. Selesai. Sekarang kamu bully nggak habis-habis. Makanya saya berencana, saya mau ngundang Bro Christopher. Jadinya Christopher tiba-tiba jadi Christian gitu jadinya. Sorry bro. Sama Ryu, untuk saya undang podcast bareng di Level Up. Nah, kita mau lihat point of view mereka. Kasian loh si Ryu, sekarang katanya sampai takut ke sekolah. Ya pastilah. Makanya itulah sebab kenapa saya nggak terlalu promote anak saya untuk bermain sosmed. Karena saya tahu jahatnya netizen Indonesia ini kalau bicara, dia tuh nggak pandang usia, nggak pandang umur. Dan bulian verbal itu bahaya loh, itu direkam loh. Dan itu menciptakan trauma. Apakah Anda mau mengeneralisir, menghapuskan generasi sebuah bangsa yang begitu berpotensi anak hebat seperti ini? Dan dia tuh nadanya tuh nggak menghina siapapun loh. Itu seperti layaknya dia tuh, saya mengerti point of view-nya dia itu seperti kayak orang lagi main game. Asik kan kalau main game kan. Kalau main game itu misalkan ya jadi perintis, kamu hari ini nggak mewarisi tokoh dari orang tuanya atau karakter dari orang tuanya, dia lagi bangun baru, kan asik, dia punya adventure yang liar, dia lagi otaknya tuh lagi berkembang-berkembangnya, dia lagi happy-happynya, dia lagi seneng-senengnya, asik-asiknya, yaitu dia lontarkan bahasa game itu ke bisnis. Kalau dia gagal ya itu kan cuma duit mainan di dalam game. Salahnya di mana? Namanya anak usia 9 tahun. Tapi kamu anggap serius. Astaga. Netizen. Makanya oleh sebab itu, mari kita level up. Ya, saya selalu berpesan kita level up. Kita memaklumi anak usia 9 tahun. Jadi pesan dari saya, nggak lama lagi video ini saya close. Dan kita akan diskusi dan ngobrol dengan mereka di Level Up Podcast. Terima kasih sahabat SP30. Semoga para sahabat SP30 yang bijak, Anda pasti mengerti maksud saya. Saya yakin kalau saya sih melarang anak-anak saya untuk membuat konten dan sebagainya. Saya larang. Bukan karena dia nggak kreatif, kontennya cukup konten keluarga. Saya larang mereka posting karena takut keseleot ya seperti ini. Saya tetap membiarkan anak saya berproses seperti anak muda pada umumnya, anak remaja pada umumnya. Itu kalau dari point of view saya. Karena saya juga pernah kecil, saya juga punya masa. Nah sekarang masa mudanya dia ini harus menghadapi sebuah tekanan yang saya yakin remaja pun belum tentu kuat. Orang dewasa pun belum tentu kuat. Bisa murung, bisa anxiety itu. Bisa kena
panic attack itu kalau orang yang sudah usia 20 lebih. Kayak kemarin sepak bola siapa? Hoki Caraka. Dibully netizen, langsung dilaporkan polisi. Nah, ini anak bisa-bisa aja pakai kekuatan papa yang laporin aku, tapi dia memilih tidak. Itulah bijaknya kita. Jadi kamu mengungkapkan kekecewaan dengan membuli anak kecil, itu prestasimu apa? Mari kita bijak bersosmed. Itu pesan daripada saya. Mari kita level up. Kita tidak naik dengan cara menghujat orang lain. Mari kita didik ya adik kita untuk lebih bijak bersosmed agar dia bertumbuh dewasa sesuai dengan usianya. Demikian saran dari saya. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.